Halo Sobat Ruang Channel, kali ini kita akan membahas dari kisah sahabat Nabi yang memiliki kemampuan luar biasa. Seseorang yang tangguh dan hebat dalam memimpin peperangan di zaman para Nabi. Sobat, tahukah kalian banyak dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki julukannya masing-masing? Bukan tanpa maksud tertentu pemberian julukan tersebut, tapi ada alasan tersendiri mengapa seorang sahabat mendapat sebuah julukan khusus padanya. Simak cuplikan dari kisah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, seorang panglima perang yang ditakuti ini. Let's go! Sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang satu ini, siapa yang tidak mengenalinya? Beliau adalah seorang yang sangat ditakuti di dalam peperangan dan menjadi salah satu panglima perang yang terhebat, ya Khalid bin Walid. Beliau adalah salah satu sahabat yang mendapat gelar tersendiri, yaitu pedang Allah. Berikut 5 fakta kisahnya Khalid bin Walid. Asal-usul. Khalid bin Walid memiliki nama lengkap, yaitu Abu Sulaiman Khalid. Karena nama ayahnya adalah Walid, maka dari itu ia sering disebut Khalid bin Walid. Sebagaimana di awal sudah dijelaskan bahwa Khalid dijuluki pedang Allah, atau dalam bahasa Arab Saif Allah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Alasan julukan ini disematkan padanya adalah karena kemahirannya dalam bidang militer. Khalid selalu pandai menyusun strategi militer hingga membuatnya selalu menang dan tak terkalahkan. Dan dia adalah seorang pahlawan Islam, panglima perang para mujahid. Pernah turun jabatan. Salah satu sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW ini, ternyata Khalid pernah diturunkan dari jabatannya sebagai panglima perang. Tepatnya hal ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia diberikan jabatan lain, yaitu menjadi duta besar. Sedangkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Khalid dipercaya sebagai panglima tertinggi. Bukan tanpa alasan Umar mencopot jabatan Khalid. Alasan pertama, agar melawan stigma bahwa karena Khalidlah yang membawa kemenangan pada umat Islam. Alasan kedua, karena karakter Umar dan Khalid yang sama-sama keras, berbeda dengan Abu Bakar yang berkarakter lembut. Maka dari itulah Khalid diturunkan jabatannya dari panglima perang menjadi duta besar. Pernah minum racun. Siapakah di dunia ini yang mau meminum racun secara sengaja, sobat? Percaya atau tidak, Khalid bin Walid telah melakukannya. Menurut kisahnya, pada di zaman itu Khalid kebal terhadap racun yang diminumnya atas izin Allah. Sebelum disodorkan racun padanya, Khalid membaca sebuah doa yang artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu apapun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan seketika itu Khalid bin Walid meminum racun tersebut tanpa ragu. Sebelum masuk Islam. Pada awalnya Khalid bin Walid belum menjadi seorang muslim, sobat. Khalid masih tergabung dengan pasukan penentang Islam yang bernama kaum kafir Quraisy. Pada saat itu terbukti pada perang Islam kedua kali yang dinamakan perang Uhud. Khalid ikut serta di dalamnya bukan untuk membela Islam, sobat, tapi memerangi Islam. Namun setelah peperangan itu Khalid barulah resmi masuk Islam, tepatnya pada bulan Safar tahun 8 Hijriah. Masuk Islamnya Khalid ini membuat Nabi Muhammad SAW berpesan, jangan sakiti Khalid karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir. Wafatnya. Khalid bin Walid yang lahir di Mekah pada tahun 585 Masehi dan wafatnya pada tahun 642 Masehi, kini jasadnya dimakamkan di salah satu masjid Suriah. Masjid itu bernama Khalid bin Walid Mosque. Saat ia wafat, Khalid mendermakan peralatan perang dan kuda untuk berjihad di jalan Allah.
banyak para sahabat lain yang sedih akan kepergian sang pedang Allah. Salah satunya Umar bin Khattab. Dirinya tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum Khalid wafat. Pada akhirnya Khalid wafat di atas ranjangnya, padahal dirinya ingin wafat dalam keadaan syahid. Khalid bin Walid sangat mencintai jihad fisabilillah. Ia pernah berkata, "Aku tidak tahu dari hari yang mana aku hendak lari. Apakah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan syahadah kepadaku, ataukah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan kemuliaan kepadaku dengan kemenangan yang gemilang." Itulah dari kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikagumi dari kemampuan dan kehebatannya, Khalid bin Walid, si pedang Allah, panglima perang yang disegani. Meneladani Rasul dan para sahabatnya dapat memberikan hidayah untuk kita yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Oke sobat Ruang Channel, gue pamit. Jika bermanfaat cuplikan ini, bisa untuk di subscribe, share, like, dan komen agar channel ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sobat. See you next time.